Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di Sutradara Film. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan sekelompok pasukan khusus militer Prancis yang menjalankan misi menyelamatkan dua orang sandera. Dan bagaimana keseruan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Cerita diawali pada sekelompok tim gabungan pasukan khusus negara Prancis yang sedang menjalankan misi penangkapan seseorang yang dianggap sebagai penjahat perang di wilayah Kosovo. Penyergapan itu dilakukan lewat jalur darat dan udara sehingga tidak sulit untuk menangkap orang tersebut. Ia kemudian dibawa ke pusat komando sebelum nantinya akan diserahkan ke mahkamah internasional untuk diadili. Sementara di tempat lain, seorang wartawan berita asal Prancis bernama Elsa tengah meliput kesaksian tentang kisah kelam dari seorang perempuan warga Asia bernama Maina. Yang konon katanya kedua orang tua Maina tewas di tangan kelompok pemberontak, sedangkan dia sendiri dijadikan budak yang kemudian dijual pada pemimpin kelompok tersebut. Dan ya, ternyata para pemberontak mengetahui apa yang sedang Elsa lakukan, sehingga pada saat itu juga Elsa pergi menyelamatkan diri bersama Amin, sang juru kameranya. Akan tetapi upayanya gagal, hingga pada akhirnya para pemberontak pun berhasil menyandra keduanya. Kabar tertangkapnya Elsa langsung mendapat reaksi dari para petinggi di Prancis, yang setelah melewati sebuah pertempuran darurat, maka Pak Presiden pun menginstruksikan jajaran militer agar segera melakukan sebuah operasi rahasia dengan melibatkan komando pasukan elit Prancis yang tentunya sudah sangat terlatih dalam hal pembebasan sandera. Pasukan ini dipimpin oleh Kopak dengan anggota bernama Lukas serta satu orang sniper yang memiliki kemampuan menembak jitu bernama Elias. Tidak hanya 3 orang itu saja, di pangkalan tersebut telah disiapkan juga 3 personel lagi untuk ikut bergabung. Dan Kopak sebagai komando regu segera mengadakan rapat singkat terkait misi yang sebentar lagi akan dijalankan. Di sisi lain, diperlihatkan sebuah rekaman video ketika Elsa dan Amin tengah diinterogasi oleh pemimpin pemberontak bernama Jayev. Sementara Pak Presiden segera memerintahkan laksamana perang agar pasukan Kopak segera diberangkatkan. Kurang dari 1 jam, Kopak dan tim berhasil menemukan lokasi di mana Elsa dan Amin disandra. Dalam pantauan mereka terlihat beberapa orang termasuk Maina digiring untuk dieksekusi. Namun karena target mereka fokus pada pembebasan Elsa, maka dengan sangat terpaksa mereka pun harus membiarkan proses eksekusi itu berlangsung. Setelah situasi dirasa cukup aman, maka Kopak dan 4 anggota mulai masuk ke lokasi penyanderaan. Sementara Elias tetap berada di atas bukit, seraya melakukan bidikan akurat yang berhasil melumpuhkan pergerakan musuh yang berpotensi menebar ancaman. Elsa dan Amin digiring keluar dari ruang penyekapan, namun di sisi lain Jayev baru tiba di lokasi tersebut dan langsung mengerahkan pasukannya untuk menghadang sehingga baku tembak pun tak dapat dihindarkan lagi. Untuk sementara perlawanan dari pihak Jayev berhasil diredam, hal itu dimanfaatkan Kopak bersama pasukan untuk menyelamatkan diri menaiki bukit terjal menuju titik penjemputan. Namun karena alat komunikasi mereka telah rusak terkena tembakan sehingga mereka hanya bisa mengirimkan sinyal darurat kepada laksamana, sekaligus memberitahu jika mereka belum sampai di titik yang dimaksud. Seketika itu mereka baru menyadari bahwa Elias ternyata masih tertinggal di belakang dan tengah menjadi bulan-bulanan pasukan Jayev. Tak ingin rekannya mati, maka mereka pun serentak melakukan perlawanan sehingga Elias berhasil diselamatkan. Tiba di titik yang telah ditentukan, 2 unit helikopter bantuan pun bersiap-siap untuk segera menjalankan misinya. Sayangnya, rencana tersebut tidak luput dari serangan pasukan Jayev, yang mengakibatkan proses penjemputan itu gagal dilakukan. Di hari kedua, mereka kembali melanjutkan perjalanan tanpa disertai alat komunikasi.
Oleh karenanya, semakin kecil harapan mereka untuk bisa mendapatkan bantuan dari ancaman musuh, kecuali dengan cara mencapai satu titik wilayah yang sedikit lebih aman. Meski selain medan tempuh yang sangat jauh, mereka juga mesti tetap waspada terhadap pasukan Jayev, yang pastinya lebih menguasai medan tersebut. Di hari ketiga, ketika mereka tengah beristirahat dari perjalanan yang sangat melelahkan, tiba-tiba Elias melihat pergerakan Jayev dan pasukannya tengah menuju ke arah posisi mereka berada. Karena tak ada pilihan lain, mereka kembali harus terlibat pertempuran yang lebih brutal dari sebelumnya. Beruntung, skill tempur yang mereka miliki cukup untuk memukul mundur barisan depan pasukan Jayev dan membuat komandannya sangat murka. Sampai-sampai Jayev dengan kejamnya menghabisi salah satu anak buahnya dan memaksa yang lainnya agar kembali melakukan pemburuan. Atas penyesalan yang mulai timbul dari hati Laksamana, di hari keempat beliau bersama tim langsung melakukan penyisiran di area perbukitan sekitar lokasi tersebut, yang bagi Kopak dan kawan-kawan ibarat lembah neraka, mengingat jumlah mereka jauh lebih sedikit sehingga sangat mustahil bisa selamat di tengah kondisi mereka yang seperti saat ini. Di sisi lain, ternyata Kopak dan tim menemukan sebuah kampung yang secara kebetulan warga di sana menyambut baik kedatangan mereka dengan sangat hangat. Namun, dalam waktu singkat, suasana itu pun berubah menjadi tegang ketika salah satu personil harus meregang nyawa terkena bidikan sniper kelompok pemberontak. Meskipun Elias berhasil menembak mati sniper tersebut, namun terlihat kepergian si personil tadi meninggalkan luka mendalam bagi para personil lain, termasuk Amin, yang bahkan terlibat memimpin doa saat pemakamannya. Perbuatan kejam itu juga dilakukan anak buah Jayev terhadap warga lainnya. Lalu kemudian perlawanan datang kembali dari Kopak dan tim yang memilih kembali ke pemukiman atas motivasi dari kematian seorang sahabat serta demi membalas budi kebaikan warga kampung. Maka pertempuran hebat pun langsung terjadi. Tak bisa dipungkiri bahwa efek keterbatasan jumlah personil mulai dirasakan Kopak dan tim. Di samping faktor fisik yang semakin melemah, mereka dituntut untuk terus melawan pasukan musuh yang seakan tak pernah ada habisnya. Di mana Amin pun menjadi orang kedua yang gugur dalam misi tersebut. Hal serupa juga dialami oleh Victor meski masih sempat diselamatkan oleh Lukas, akan tetapi kejadian itu cukup membakar api kemarahan Elias, yang ketika rekan-rekan lainnya disuruh mundur meninggalkan area tempur, dia sendiri justru memilih tetap bertahan seraya terus melindungi dan memberi jalan kepada mereka supaya bisa keluar dari sana. Tak cukup sampai di situ saja, pengorbanan yang luar biasa pun diperlihatkan oleh Elias, di mana ia terus berlari ke arah yang berlawanan. Karena hanya cara itu yang sejauh ini dapat ia lakukan demi menjauhkan pasukan Jayev dari Kopak dan kawan-kawan. Di sisi lain, Kopak bersama tim telah berada pada ketinggian ribuan meter sehingga mereka mulai merasakan kedinginan seiring hujan salju yang terus berjatuhan dan harus melindungi Victor. Meskipun nasib berkata lain bahwa ia harus menghembuskan napas terakhirnya di sana, sementara Elias yang masih terus berlari dari kejaran anak buah Jayev sesekali berhenti untuk mengatur nafas, lalu bangkit lagi untuk melanjutkan perlariannya, hingga sampailah Elias pada titik di mana kelelahan membuatnya tak kuasa lagi untuk terus berlari, dan Elias pun harus gugur terkena tembakan musuh. Di balik itu diperlihatkan usaha Kopak dan 3 orang lagi yang tersisa termasuk Elsa, yang karena saking ekstrimnya suhu di puncak pegunungan saat itu, sampai-sampai mereka harus bergiliran menggendongnya dengan satu harapan, yaitu mencapai titik aman di perbatasan Afghanistan yang berjarak masih teramat sangat jauh. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, akhirnya mereka pun menemukan sebuah sungai yang bisa jadi merupakan petunjuk arah menuju titik yang dimaksud. Akan tetapi mereka memilih jalan pintas melewati jalur perbukitan, di mana dalam kondisi fisik yang semakin melemah, mereka harus kembali dihadapkan dengan pasukan Jayev yang tiba-tiba datang menyerang. 2 orang termasuk Lukas tumbang dalam baku tembak tersebut, sedangkan Elsa yang sempat melarikan diri ke tebing bukit berhasil ditangkap oleh Jayev.
Beruntung, Kopak yang sudah terlanjur marah berhasil memanfaatkan kelengahan Jayeb untuk melenyapkannya. Kini yang tersisa Kopak, Elsa, dan satu lagi personil yang terluka, kita sebut saja Rey. Kini semua pasukan Jayeb yang telah ditumpas habis dan mereka masih harus mendaki gunung menuruni lembah sejauh 3 mil hingga sampai di titik tujuan. Tetapi kondisi fisik kedua personil ini tak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjalanan sehingga Kopak pun memberi Elsa kompas dan Rey memberikannya pistolnya. Yang dengan ini mereka memilih tetap menunggu di tempat tersebut sedangkan Elsa disuruh pergi sendiri untuk mencari bantuan. Di hari ke-12 Elsa ditemukan oleh anggota dari tim Laksamana dalam keadaan pingsan. Yang setelah berjalan ke tempat tersebut, setelah sadar ia pun diminta untuk dipulangkan ke Prancis secepatnya. Namun Elsa lebih memilih tidak pulang sebelum Kopak dan Rey berhasil diselamatkan. Di hari itu juga operasi penjemputan dipimpin Laksamana secara langsung dan tanpa butuh waktu lama. Mereka pun sampai di tempat di mana Kopak dan Rey nampaknya sangat terharu dan seolah tak percaya jika mereka akan mendapatkan pertolongan setelah berhari-hari mereka di tempat tersebut. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.